penelitian sudah menunjukkan bahwa salah satu proses utama pembentukan persepsi pada manusia bergantung pada pola dan pengenalannya. Pada beberapa slide berikutnya kita akan melihat hal tersebut. Ini adalah salah satu contoh klasik ya yang biasa digunakan oleh cognitive practitioners, psikologis, untuk mendemonstrasikan pola dan stimulus. Namanya fast Rubin. Sebagian dari kita mungkin akan melihat bahwa ini adalah gambar vas bunga, tempat bunga. Sebagian yang lain akan mengatakan, oh tidak, saya tidak melihat vas bunga karena saya fokus pada bagian lain. Saya mengenali pola manusia. Ada dua manusia berhadap-hadapan. Itu kalau kalian fokus pada bagian yang background atau warna hitamnya. Jadi akhirnya tergantung persepsi kita. Apakah kita melihat vas atau melihat dua orang manusia. Hal yang sama juga terjadi pada gambar di sebelah kiri bawah ini. Sebagian dari Anda akan melihat orang bermain saksofon. Orang yang lain, sebagian yang lain akan melihat seorang atau gambar wajah wanita, Marilyn Monroe misalnya. Sekali lagi kita bicara tentang persepsi. Menarik sekali, kenapa? Karena dengan stimulus yang sama persis, dua orang bisa mempersepsikan hal yang berbeda. Yang satu melihat vas, yang satu melihat dua orang berhadap-hadapan. Jadi seperti yang saya sampaikan, manusia itu dikaruniai sebuah kemampuan pembentukan persepsi dengan ability atau kemampuan untuk secara benar menginterpretasikan atau memaknai stimulus yang sifatnya ambigus atau nggak jelas, membingungkan. Sebagai contoh, gambar sebelah kiri yang cute-cute ini tentunya semua orang tahu dan sepakat ini gambar kelinci. Tidak ada yang ambigus di dalam informasinya. Lengkap, jelas. Tetapi bahkan anak kecil juga akan bisa mengenali gambar yang di sebelah kanan ini sebagai kelinci. Dia bisa mengenali polanya, meskipun di sini ada hal-hal yang sifatnya tidak realistis. Bisa berdiri, punya tampilan wajah yang seperti itu, wortelnya dipegangi dan seterusnya. Tetapi dengan pola yang sudah dia miliki di dalam memorinya, anak kecil pun sudah akan bisa mengatakan, ya meskipun ada beberapa fitur di dalam gambar ini yang tidak sesuai dengan fitur utama kelinci, tapi dia tetap bisa secara yakin mengatakan ini tetap sebuah kelinci. Kemampuan kita menginterpretasikan informasi yang tidak jelas. Akhirnya kita bicara sedikit tentang teorinya. Jadi bagaimana sih persepsi itu terbentuk? Menurut penelitian, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk membentuk persepsi. Dalam banyak kasus, akhirnya pendekatan yang ada adalah gabungan antara dua ini. Yang pertama disebut sebagai bottom up, artinya dari bawah ke atas. Jadi di sini ada. Jadi bottom up adalah bagian yang di sini. Kemudian yang kedua adalah dari atas ke bawah atau top down. Dua proses inilah yang membentuk persepsi. Dalam banyak kasus, kita akan menemukan gabungan antara dua proses ini saat membentuk persepsi. Bottom up artinya apa? Persepsi dibentuk dari fitur-fiturnya. Ada kombinasi-kombinasi stimulus yang ditangkap oleh indera kita, jadi ini, kemudian akan digabungkan menjadi satu oleh manusia untuk membentuk sebuah persepsi. Ini yang disebut sebagai bottom up processing. Jadi melihat detail satu-satu fitur dari sebuah makhluk misalnya. Nah, setelah itu gabungannya akan dimaknai menjadi sesuatu. Ini yang disebut bottom up. Nanti akan ada contoh yang lain. Untuk proses top down processing, di sini
Manusia cenderung membentuk persepsi dengan berbasis pola-pola yang dia sudah kenali dari hasil pengalamannya selama ini. Jadi dalam kasus ini, orang yang menggunakan top-down perception, dia tidak perlu melihat detail dari sebuah fakta. Cukup mengambil beberapa titik, tanda kutip titik ya, atau data dari fakta tersebut, kemudian dia akan matchingkan informasi yang sedikit itu dengan pengalaman, pola-pola pengalamannya, kemudian dia sudah bisa mempersepsikan kondisi yang ada. Jadi biasanya bottom up processing untuk membentuk perception itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena informasi yang dibutuhkan komprehensif. Informasi yang dimaksud adalah stimulus. Top down biasanya membutuhkan stimulus yang sedikit karena dia akan dengan cepat membentuk persepsi dengan matching antara sedikit informasi tersebut dengan pattern-pattern atau pola yang sudah dia punyai. Jika kita mengambil kembali contoh tentang chef grandmaster, bukan chess ya. Jadi pemain catur, grandmaster chess, maka mereka yang sudah pengalaman itu biasanya akan sudah memiliki segudang pola di dalam memorinya. Berbagai macam bentuk serangan misalkan, strategi dan polanya seperti ini. Indiraja misalkan atau yang lainnya. Sehingga dalam 2 detik dia bisa melihat sebuah papan catur dengan formasi tertentu dan bisa segera memahami artinya yang ada di sana. Dan dengan cara itu dia akan dengan cepat pula menemukan bagaimana cara merespon formasi dari lawan itu. Kita ambil konteks misalnya sedang terjadi pertandingan catur 1 lawan banyak. Oke. Sementara pemain catur yang masih belajar, dia belum punya banyak pengalaman, belum banyak menyimpan pola-pola permainan catur di dalam memorinya, mungkin dia perlu menganalisis satu demi satu posisi bidak dari lawannya dan juga menganalisis milik dia dan banyak menganalisis detail hal-hal tersebut untuk membentuk sebuah persepsi strategi dia melawan strategi lawannya, sehingga butuh waktu yang lebih banyak. Jadi top down processing biasanya akan sangat berguna saat kita ingin mengisi gaps atau kesenjangan stimulus atau informasi yang tidak lengkap. Sebagai contoh di slide kedua ini, di poin kedua di slide ini ya, ada kalimat yang tidak lengkap seperti ini. Bagi mereka yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, akan segera mampu membaca informasi yang tidak lengkap ini karena dia sudah memiliki memori tentang kata, tidak hanya huruf ya, tapi kata berbahasa Inggris di dalam pikirannya. Oke. Jadi di dalam pikirannya dia sudah memiliki. Yang dia lakukan adalah merecall tersebut, informasi tersebut dari memorinya untuk melengkapi info yang tidak lengkap ini. Experience atau pola, tanda dengan kata lain skema. Contoh sederhananya misalnya di ilustrasi ini, Anda mendapat pengalaman melihat gambar orang yang sudah sepuh dan berkacamata. Kemudian habis itu dapat pengalaman lagi yaitu mendapatkan gambar yang sejenis tapi kartun. Kemudian melihat lagi yang sejenis. Jadi temanya sama, orang tua berkacamata. Maka saat Anda ditunjukkan informasi yang nggak lengkap seperti ini, dengan top-down processing, Anda akan dengan cepat mengisi informasi yang tidak lengkap ini untuk membentuk persepsi bahwa ini adalah gambar orang tua berkacamata. Basisnya apa? Basisnya pengalaman foto-foto sebelumnya. Ini contoh top-down processing. Jadi, saat Anda mempersepsikan ini, Anda tidak perlu lagi, kita bicara top-down processing, tidak perlu lagi melihat secara detail, oh ini bagian matanya, ini bagian kacamata satunya, ini bagian telinganya,
Ini kira-kira kepala, tidak melihat satu-satu, tapi melihat keseluruhan dan mematchingkan dengan pengalaman yang sudah dia punya. Orang tua berkacamata. Oke. Bandingkan dengan yang berikut ini. Masih top down processing. Yang pertama dia lihat adalah Mickey Mouse, tikus. Kemudian pengalaman berikutnya tikus lagi. Kemudian tikus dan tikus. Terakhir ditunjukkan gambar yang sama dengan yang tadi. Apa yang kita lihat dari gambar ini? Gambar yang tadi kita lihat sebagai gambar tikus, karena pendekatan kita top down processing basisnya pengalaman melihat berbagai seri gambaran tikus. Bottom up processing sedikit berkebalikan, biasa juga disebut sebagai analisis fitur. Kenapa? Karena dalam proses pembentukan persepsinya kita melihat detail fitur dari stimulus yang muncul. Sebagai contoh, kita sedang melihat sebuah makhluk tanda kutip gitu ya, baru yang belum pernah kita lihat. Untuk membangun persepsi tentang makhluk baru tersebut, maka kita lihat fiturnya satu-satu. Katakanlah makhluk itu adalah makanan. Kita akan lihat, oh bagian toppingnya dibuat dari apa, oh bagian ininya terbuat dari apa, oh ini bagiannya, dan seterusnya. Kemudian setelah fiturnya dilihat satu-satu, dikombinasikan jadi satu untuk kemudian digunakan untuk membentuk persepsi makanan ini. Kira-kira seperti itulah bottom up processing. Di sini kita tunjukkan lagi salah satu contoh untuk top down processing ya. Kalau Anda lihat sekilas, semua orang yang satu bisa membaca atau mengenali huruf, dua tahu dikit-dikit bahasa Inggris, bisa dengan cepat membaca dua kata yang ada di sini seperti the cat atau kucing itu. Yang menarik adalah kalau kita coba lihat huruf yang ada di tengah ini. Jika kita hilangkan huruf-huruf yang lain, kita segera bisa melihat bahwa dua huruf ini sebenarnya identikal. Mengapa kita kemudian mengatakan yang sebelah kiri adalah huruf H, sementara yang sebelah kanan adalah huruf A? Karena manusia menggunakan top-down processing, karena manusia membaca sebenarnya tidak mengeja huruf demi huruf lagi. Kita sudah membacanya dengan melihat pola kata per kata. Yang di sini kita melihat the, bukan T, terus huruf yang nggak jelas, kemudian E. Tapi kita sudah melihat sebuah pola yang match dengan pola yang kita sudah kenali. Yang di sini kita juga mengenal polanya. Bayangkan kalau misalkan stimulus yang sama ini kita tunjukkan kepada orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka akan kesulitan untuk bisa mengenali apa sebenarnya maksud dari dua kata ini. Karena mereka belum memiliki pola yang tersimpan di dalam memorinya. Sehingga kita bisa lihat untuk bagian yang bawah ini juga top down. Kata yang ketutupan ini pun dengan mudah kita baca sebagai walk. Karena apa? Karena kita mengenalinya sebagai pola. Nah, yang menarik adalah pemahaman yang seperti ini itu adalah khas dimiliki oleh kognitif manusia. Artificial intelligence masih kesulitan untuk bisa mengenali atau mempersepsikan hal-hal seperti ini. Sehingga para desainer sistem IT yang ingin membedakan antara manusia dan bot biasanya akan memberi tugas untuk membaca informasi yang tidak lengkap seperti ini. Kalau dia berhasil membacanya, maka sistemnya mengidentifikasi dia sebagai manusia. Jika gagal, berarti dia bot, sehingga tidak diperbolehkan masuk ke sistemnya. Sistem itu biasa kita sebut sebagai CAPTCHA begitu ya. Dalam realitanya tentunya akan sulit sekali untuk melihat apakah sebuah pembentukan persepsi itu murni bottom up atau
top down. Yang terjadi biasanya adalah gabungan di antara dua hal tersebut seperti ditunjukkan pada kasus di bawah ini. Bayangkan Anda adalah seorang supir sedang mengemudi dan melihat di depan Anda berbagai macam stimulus. Sebagai contoh, stimulusnya adalah di sebelah kanan sini ada cowok ganteng, cogan, atau cewek cantik yang berdiri. Ini salah satu stimulus tentunya. Di sebelah sini ada tempat sampah yang keren banget nih, warnanya hijau. Di sebelah sana ada orang jualan mobil, oke. Kemudian di sini ada pengendara motor gede. Kemudian ada informasi orang naik sepeda. Ini truk tempat sampah. Dan masih banyak lagi. Itu semua adalah stimulus yang ditangkap oleh mata kita sebagai indera melihat. Yang pertama terjadi tentunya adalah proses atensi. Dari sedemikian banyak informasi ini, ada beberapa yang secara sadar atau tidak sadar akan terlewatkan, terfilter, hilang, karena atensi kita fokus pada informasi yang lain. Sebagai contoh, kalau Anda atensinya ke arah cogan yang ada di sini, ya berbahaya, karena tugas Anda adalah nyetir, Anda malah ngeliatin informasi yang sebenarnya kurang relevan dengan tugas utama nyetir, misalkan. Sebagai pengemudi yang baik, Anda tentunya fokus dan melihat beberapa informasi yang relevan. Itulah atensi. Nah, setelah atensi ada, mungkin yang Anda lihat, ini lupakan dulu cogan, di sini lupakan tempat sampah keren, nanti aja bicara tentang atau memikirkan tentang mobil baru. Jadi di sini ada 3 informasi yang penting buat kita. Saat kita mencoba memahami ketiga informasi ini dari individu stimulus-stimulusnya, maka kita sedang menggunakan pendekatan bottom up. Oke, ada stimulus, fitur-fiturnya, ini fitur 1, ini fitur 2, ini fitur 3. Oke, itu adalah bottom up. Tapi di sini kita juga bekerja dengan pola atau pattern untuk melihat secara top down. Salah satu persepsi yang muncul buat Anda nanti adalah bahwa kombinasi dari 3 ini plus pengalaman Anda dalam bentuk pola-pola yang sudah tersimpan mengatakan bahwa ada hazard atau bahaya yang mengintai di depan Anda. Hazard atau bahaya ini adalah persepsi kita terhadap stimulus yang ada di depan kita. Bisa jadi begitu. 3 hal ini, nggak ada apa-apa, santai. Business as usual. Itu juga persepsi. Jadi 5 orang bisa jadi punya persepsi yang berbeda setelah melihat 3 stimulus yang sama ini. Orang yang lain lagi bisa jadi punya persepsi yang berbeda lagi karena dia punya atau fokus pada stimulus yang lain. Sibuk melihat cogan, jadi hanya satu ini yang dia tangkap stimulusnya, yang lain terlupakan. Oke, dia punya persepsi yang berbeda lagi. Jadi Anda bisa membayangkan betapa rumitnya saat kita bicara atau memprediksi atau mencoba menjelaskan persepsi manusia sebagai individu saat dia mendapatkan stimulus. Buat yang akhirnya persepsinya adalah hazard di depan kita, kok bisa muncul seperti itu? Mungkin itu adalah hasil pengalamannya. Dia pernah melihat stimulus seperti yang di depan ini. Ini adalah mobil tempat sampah yang jalannya pelan dan sering berhenti. Oke. Jadi dia maju, berhenti, dan seterusnya. Yang di sini Anda juga melihat sepeda ini sebagai potensi hazard. Terutama buat Anda yang motor mungkin tidak terlalu. Kenapa? Karena kalau Anda lihat kecepatan relatif dari sepeda ini lebih tinggi dari truk, sehingga cepat atau lambat dia akan sampai di titik di depan sini terhalang oleh truk dan dia akan melakukan sesuatu. Yang dimaksud dia adalah pengendara sepeda.
Satu, bisa jadi dia berhenti, kemudian toleh kanan kiri, kalau aman dia akan pindah jalur ke sana, memotong jalur Anda. Kalau dia nggak hati-hati, dia akan pindah jalur, memotong jalur Anda yang akan Anda pakai di sini, tanpa tengok kiri kanan. Nah, ini yang Anda sebut hazard. Persepsi hazard ini muncul akibat dari kombinasi bottom up dan top down. Nah, karena Anda menangkap potensi hazard ini sebagai persepsi, maka Anda siap-siap. Oh, kalau begitu, saya mungkin akan A, karena ada hazard, klakson. B, pindah jalur. C, memperlambat. D, ngebut. Enggak juga ya, kalau ngebut bahaya malahan. Jadi setidaknya ada 3 alternatif tersebut untuk mengantisipasi hazard yang belum terjadi. Inilah salah satu contoh kombinasi top down dan bottom up dalam pengolahan persepsi.